Keseimbangan benda tegar. Pengertiannya, keseimbangan adalah kondisi benda dengan resultan gaya dan resultan momen gaya bernilai sama dengan 0. Artinya, gaya yang bekerja pada benda bernilai sama dengan 0 dan torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda bernilai sama dengan 0. Benda tegar yaitu benda yang tidak berubah bentuk akibat gaya dari luar. Misalkan ada sebuah kotak diletakkan di atas meja. Kemudian meja tersebut diberi gaya berupa dorongan sehingga meja terdorong. Atau meja tersebut didorong. Namun tidak merubah bentuk benda yang berada di atas meja. Bentuknya tetap seperti semula, yaitu persegi atau kotak. Maka dapat disimpulkan bahwa keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana momentum suatu benda bernilai sama dengan 0. Misal, yang pertama ada benda A. Benda A ini dalam kondisi diam. Maka benda tersebut akan cenderung tetap diam. Yang kedua, misalkan ada benda B. Benda B tersebut dalam kondisi bergerak. Maka benda B tersebut akan cenderung tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Keseimbangan benda tegar biasanya terjadi pada yang pertama, benda statik. Benda statik itu benda diam. Contoh, jembatan, gedung bangunan, dan lainnya. Yang kedua
ada benda dinamik. Benda dinamik itu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan. Contoh, gerak elektron mengelilingi inti atom. Gerak kereta api di luar kota, dan lainnya. Syarat keseimbangan benda tegar yang pertama ada translasi dan yang kedua rotasi. Benda dikatakan mengalami translasi jika benda tersebut dalam kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya, jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Yang kedua ada rotasi. Benda dikatakan mengalami keseimbangan rotasi apabila benda tersebut tidak berputar atau berputar dengan kecepatan sudut yang konstan, sehingga jumlah momen gaya atau torsi yang bekerja pada benda sama dengan 0. Macam-macam keseimbangan benda tegar. Berdasarkan kemampuan benda untuk kembali ke posisi semula, maka keseimbangan benda tegar terbagi menjadi 3, yaitu keseimbangan stabil, keseimbangan labil, dan keseimbangan netral. Yang pertama, keseimbangan stabil, yaitu benda dapat kembali ke posisi semula. Contoh, ada sebuah mangkuk, kemudian kita masukkan kelereng di dalamnya. Maka apabila mangkuk tersebut kita beri gaya berupa dorongan, maka letak atau posisi kelereng tersebut tetap berada di dalam atau di dasar mangkuk. Mulanya kelereng berada di dasar mangkok. Kemudian mangkok tersebut diberi gaya berupa dorongan. Maka
posisi kelereng tersebut tetap berada di dasar mangkuk tersebut. Yang kedua, keseimbangan labil, yaitu benda tidak dapat kembali ke posisi semula. Contoh, ada sebuah mangkuk, terus di atasnya kita letakkan sebuah kelereng. Apabila mangkuk tersebut kita beri gaya berupa dorongan, maka otomatis kelereng tersebut akan berubah posisi. Kelereng tersebut akan jatuh, baik jatuh ke kanan ataupun jatuh ke sebelah kiri. Jadi kelereng mula-mula berada di pucuk atau di atas mangkok. Kemudian mangkok tersebut diberi gaya berupa dorongan. Maka posisi kelereng akan berubah. Bisa saja kelereng tersebut jatuh ke sebelah kanan maupun jatuh ke sebelah kiri. Yang ketiga, ada keseimbangan netral. Keseimbangan netral itu apabila titik keseimbangan pada benda tidak akan berubah, walaupun posisi benda berbeda dari posisi semula. Contohnya, kita letakkan sebuah kelereng di tengah-tengah permukaan lantai. Kemudian, kelereng tersebut kita beri gaya berupa dorongan, sehingga kelereng tersebut berpindah posisi menjadi di sebelah kanan di atas permukaan lantai, ataupun posisi kelereng tersebut berada di sebelah kiri di atas permukaan lantai. Walaupun posisinya berubah dari posisi semula, namun titik keseimbangan yang berada pada kelereng tetaplah sama. Misal, titik keseimbangan kelereng ada di tengah-tengah sini. Walaupun posisinya berubah, namun titik keseimbangannya tetaplah berada di tengah-tengah kelereng. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatiatul Fadila dengan NPM 20110600063 dari kelompok 7 akan menjelaskan materi mengenai titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda. Titik berat benda bergantung dengan bentuk benda. Titik berat
juga dapat dikatakan adalah titik di mana seakan-akan berat seluruh benda terfokus pada satu titik. Sehingga saat kita menopang benda di titik beratnya, maka benda akan dalam keadaan seimbang baik dari sisi kiri maupun sisi kanannya. Di sini saya akan membahas 3 jenis titik berat benda, yaitu yang pertama titik berat benda berdimensi 1, yang kedua titik berat benda berdimensi 2, dan yang terakhir yang ketiga titik berat benda berdimensi 3. Oke, yang pertama titik berat benda berdimensi 1 atau disebut juga titik berat benda homogen, merupakan bahasan tentang bagaimana menentukan titik berat benda pada garis. Jadi di sini kita akan mencari nilai dari X0 dan Y0. Konsepnya yaitu jumlah semua titik berat masing-masing garis dikali dengan panjang masing-masing garis dibagi dengan panjang masing-masing garis. Jika ditulis rumusnya akan menjadi seperti ini. Nah, rumusnya yaitu X0 sama dengan sigma XI dikali LI dibagi dengan sigma LI. Sedangkan Y0 sama dengan sigma YI dikali LI dibagi dengan sigma LI. Jika dijabarkan akan menjadi seperti ini. X0 sama dengan X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 dan seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2. Sedangkan Y0 sama dengan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 dan seterusnya dibagi dengan L1 ditambah L2. Untuk benda-benda homogen, letak titik berat benda tersebut berada di tengah benda itu. Lalu untuk benda homogen berbentuk garis, titik beratnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Lalu yang kedua ada titik berat benda berdimensi 2. Titik berat benda berdimensi 2 merupakan bahasan mengenai titik berat berdasarkan bentuk bidangnya. Rumusnya hampir sama seperti titik berat berdimensi 1, hanya saja L diganti dengan A. A di sini artinya adalah luas. Jadi di sini kita akan menggunakan konsep luas. Rumusnya yaitu X0 sama dengan sigma XI dikali AI dibagi dengan sigma AI. Sedangkan Y0 sama dengan sigma YI dikali AI dibagi dengan sigma AI. Bila dijabarkan akan menjadi seperti ini. X0 sama dengan X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya. Y0 sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 dan seterusnya dibagi dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya. Titik berat berdimensi 2 berbentuk bidang. Titik beratnya bisa dilihat dari tabel berikut ini. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu titik berat benda berdimensi 3. Titik berat benda berdimensi 3 merupakan bahasan tentang titik berat yang berhubungan dengan volume yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi konsepnya menggunakan volume. Rumusnya hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini diganti dengan V. Rumusnya yaitu X0 sama dengan sigma XI dikali VI dibagi dengan sigma VI. Y0 sama dengan sigma YI dikali VI dibagi dengan sigma VI. Bila dijabarkan akan menjadi seperti ini. X0 sama dengan X1 dikali V1 ditambah X2 dikali V2 dan seterusnya dibagi dengan V1 ditambah V2 dan seterusnya. Y0 sama dengan Y1 dikali V1 ditambah Y2 dikali V2 dan seterusnya dibagi dengan V1 ditambah V2 dan seterusnya. Untuk benda homogen berbentuk ruang, titik beratnya bisa dilihat dari tabel berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmalia Putri, NPM 20111060401. Di sini akan menjelaskan materi mengenai momen gaya. Momen gaya atau juga sering disebut dengan torsi adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Nah, momen gaya atau torsi ini ada yang bernilai positif dan juga ada yang bernilai negatif. Momen gaya atau torsi yang bernilai positif itu jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar searah jarum jam. Sedangkan momen gaya atau torsi yang bernilai negatif jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar dengan arah berlawanan jarum jam. Nah, momen gaya atau torsi itu dirumuskan dengan T sama dengan R dikali F. Dengan T itu adalah momen gaya atau torsi dengan satuan Newton per meter, R itu adalah lengan gaya dengan satuan meter, dan F adalah gaya yang diberikan tegak lurus dengan lengan gaya, satuannya Newton. Tetapi jika gaya yang bekerja dengan lengan gaya tidak tegak lurus, maka besar torsinya adalah T sama dengan R dikali F dikali sin theta, di mana theta adalah sudut antar gaya dengan lengan gaya. Itulah pengertian tentang momen gaya atau torsi. Contoh soal. Suatu sistem dirangkai seperti gambar di samping. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka besar gaya F adalah penyelesaian. Diketahui, misalkan jarak A ke B atau kita simbolkan menjadi R1. R itu jarak A, jarak titik A ke titik B itu kita simbolkan menjadi R1, yaitu 4 meter. Jarak dari A ke C itu 8 meter, kita simbolkan R2. Jarak titik A ke titik C sama dengan R2, yaitu 8 meter. Gaya yang bekerja pada titik A ke titik B itu 200 Newton. FAB atau F1 sama dengan 200 Newton. Sementara F ini belum diketahui. Yang ditanya FAC atau F2. Jawab. Ingat, syarat keseimbangan benda tegar tadi ada 2, yaitu jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 dan jumlah torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi rumusnya F1 dikali R1 sama dengan F2 dikali R2. Selanjutnya kita masukkan F1 nya 200 Newton dikali R1 nya 4 meter sama dengan F2 belum diketahui, kita tulis F saja, F2 dikali R2 nya 8 meter. Kita jumlahkan 200 Newton dikali 4 meter sama dengan 800 Newton per meter. Newton meter sama dengan F2 dikali 8 meter, jadi 8
meter F2. Untuk mencari besarnya nilai F2, maka kita pindahkan F2 sama dengan 800 Newton meter dibagi 8 meter. Maka besarnya F2 sama dengan 100 Newton. Jadi, jika sistem dalam keadaan seimbang, maka besar gaya F itu sebesar 100 Newton. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmalia Putri, NPM 20110604001. Di sini akan menjelaskan contoh soal dari materi mengenai momen gaya. Nah, di sini soalnya itu adalah P adalah titik berat batang XY yang bermassa 5 kg. Jika sistem dalam keadaan seimbang, massa beban B adalah ini ya. P ini 5. Yang ditanya ini beban B. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuh untuk mengetahui massa beban B, maka kita menggunakan jumlah torsi terhadap titik X harus sama dengan 0. Dengan rumusnya itu sigma T sama dengan 0 dengan rumus W dikali R XP dikurang F dikali R XY sama dengan 0. Nah, dengan W itu sama dengan P ini. Jadi W ini sama saja dengan 50 Newton. 2 kali 3 5 meter ke Newton. Nah, W-nya kita tulis di sini 50 Newton dikali RXP-nya. XP-nya 2 meter dikurang F-nya belum diketahui kali RXY, X dan Y. Jadi 2 tambah 3 jadi 5 meter sama dengan 0. Nah, 50 kali 2 sama dengan 100 Newton per meter sama dengan ini kan 5 meter. Nah, kan di sini F-nya belum diketahui. Kita tulis di bawahnya F sama dengan 100 bagi 5 yaitu 20 dengan satuannya Newton. Jadi dapat ditarik kesimpulan nilai F sama dengan berat B. Maka massa B sama dengan 2 kg. Nah, itu dia penjelasan saya untuk contoh soal dari materi momen gaya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.